Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, untuk hari ini sesuai dengan pembahasan tadi pagi ya, kita sudah tidak ada data penting. So, untuk hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Sementara untuk besok ya biasa ya, Sabtu udah nggak ada apa-apa juga. Jadi arguably minggu ini sudah selesai. Kita bisa lebih fokus ke TA instead of fundamentals ya. Oke, langsung aja kita masuk ke kondisi Bitcoin. Untuk Bitcoin, kondisinya mulai rally lagi dan sekarang di angka 82.903. Apakah kita atau lebih tepatnya Bitcoin bisa membuat higher high ya? Dan kalau sampai dia bisa membuat higher high, berarti otomatis ini adalah suatu higher low juga ya. Quite interesting kalau kayak gitu caranya, berarti mulai ada pemecahan struktur ya. Ya, tapi ntar lah, ini masih terlalu terburu-buru untuk kita kita menyimpulkan ya. Kita harus tunggu dulu sampai terjadi daily close di atas dari EMA 200 atau enggak. Kalau di atas ya berarti ada higher high gitu ya. Next, Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance kondisinya itu sekarang mulai ada rally lagi ya. Nah, tapi mungkin yang lebih menarik adalah balance sheet yang mulai turun ya. Waduh bang, apakah ini artinya QT sudah selesai? Hati-hati, jangan terburu-buru. Di bulan Februari pun sama ya, sempat ada peningkatan dulu nih. Dan sama lagi anehnya, 0,04%. Hari ini juga sama, 0,04%. Jadi jangan terburu-buru, kita tunggu beberapa hal lagi. Apa aja? Yang pertama, statement dari The Fed yang lebih dovish ya. Mungkin kata-kata seperti inflasi sudah under control, sudah kena target ya. Lalu kita mungkin akan ya yang paling gila sih kalau sampai mulai ada kata-kata QE ya, kita mempertimbangkan QE. Wah, kalau udah kayak gitu ya. Ya, bolehlah lebih semangat ya, tapi stick with 60-40 or 70-30 begitu. Ya, kalau sampai masuk ke masa-masa QE atau minimal QT mulai berhenti ya, boleh lebih fokus akumulasi alts, tapi tetap kalau bisa secara rasionya jangan terlalu ekstrim begitu. Jangan sampai oke, waktunya TP semua BTC terus masukin ke alts. Enggak lah, menurut gua itu resikonya juga terlalu berlebihan ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin dominance. Next kita masuk ke news. Untuk news ini datang dari Dubai, di mana Ripple baru saja mensecure official license di Dubai. License apa nih bang? Untuk crypto payments ya. Jadi ini di approve oleh Dubai Financial Services Authority atau DFSA ya. Di sini ya simpelnya ini untuk payment dalam bentuk kripto begitu. Seperti kita tahu di Middle East ini lebih fleksibel ya dibandingkan dengan US maupun Eropa ya, yang mungkin isinya lebih banyak orang-orang yang cenderung kolot untuk urusan ini ya. Nggak tahu kenapa di Middle East dan di Asia itu lebih lebih welcoming terhadap kripto begitu ya. Jadi ya bagus lah ya, mulai ada adopsi yang lumayan di luar dari US dan lain-lain begitu ya. Jadi ada bikin lebih balance lah ya. Dan ini membuat posisi Ripple juga jadi lebih kuat di Middle East. Ya, kita lihat nih, apakah Ripple akan semakin maju lagi ke depannya ya? Atau jangan-jangan lama-lama Ripple bisa mengalahkan popularitas dari ETH maybe? I don't know ya. Tapi apapun itu cukup menarik nih untuk Ripple ya. Oke, next kita masuk aja langsung ke komen ya. Untuk komen yang pertama datang dari Bro Ricky Ramdhani. Kalau menurut saya sih simple. Saya belajar dari Bang Toshi karena pengalamannya udah lama. Saya nggak usah ngalamin boncos karena dukun-dukun Sunggokong. Sukses terus di TCI. Nah, ya mantap banget. Ini gue suka ya, karena memang tujuan dari TCI dibangun adalah supaya orang-orang nggak kena dukun, nggak kena orang-orang sotoy. Gitu. Udah aja bereaksi terhadap market. Gitu. Jadi ya ini mungkin Bro Ricky Ramdhani salah satu contohnya ya, yang berhasil nggak perlu kena dukun dulu ya, karena banyaknya sih ya orang-orang udah kena dukun dulu baru mau belajar. Nah untuk Bro Ricky mantap, nggak perlu kena dukun dulu ya. Dukungnya ini lagi ya, dukun Sun Gokong katanya ya. Ini kayaknya kalau Sun Gokong berarti umurnya sama gua nggak terlalu beda jauh, jangan-jangan nih, karena tahu Sun Gokong. Karena yang zaman sekarang taunya Wukong game ya. Ya yang tahu Sun Gokong itu zaman old itu kayaknya ya. Next dari Lensko, kok over leverage itu jika margin ratio terlalu besar ya? Yes, benar ya, margin ratio bukan cuma leverage ya. Banyak orang yang berpikir over leverage cuma urusan leverage ya, enggak. Atau ambil modal lewat hutang bank dan lain-lain. Yes, benar ya. Jadi
Antara dua ini gue masukkan dalam over leverage. Walaupun sebenarnya 70-30 juga masuk sih ya. Soalnya kalau pakai leverage 400x, 600x tapi pakai small margin, resikonya tidak terlalu besar. Mantap. Ini ngerti artinya ya. Bener. Makanya gue sering ngomong kan, over leverage itu bukan cuma urusan lu berapa besar leverage lu pakai. Oh, cuma pakai leverage 5, tapi kok tetap liquid, Bang? Ya iyalah ya. Lu marginnya nggak kira-kira masukinnya, sama aja bohong kalau kayak gitu. Ya, jadi kalau mau lihat ciri-ciri paling gampang tuh apa sih ya? Kalau lu buka posisi futures misalkan ya, kita ambil contoh. Lu nge-short Bitcoin misalkan nih ya, retest 1 retest 2 di EMA 200 misalkan ya. Nah, lu nge-short tapi harga likuidasinya ya, atau harga estimasi likuidasinya dekat. Misalkan lu buka posisi short di sini tapi likuidasinya di sini. Nah, itu artinya apa? Over leverage sudah pasti. Tapi Bang, leverage cuma 5. Tetap over leverage kalau gitu caranya ya. Benar, mantap ya. Next, dari ini Yonce atau Yonsi, ya itulah ya. Febrianto aja gue sebutnya ya, Bro Febri ya. Kok katanya sengaja dibuat berbayar VVIP supaya lebih niat belajar. Kalau gratis kurang niat belajar. Gimana itu kok? Itu alasan namanya. Nggak gini deh ya, gue ini ya. Orang rata-rata masuk ke grup VIP untuk apa sih? Untuk belajar. Oh, belajar apa? Belajar cepat kaya. Itulah ya. Tidak ada orang mau belajar. Kita aja gue mau belajar mengenai kenapa Bitcoin berharga, kenapa ini bisa naik, kenapa itu bisa turun. Enggak. Lu pengen tahu apa token atau koinnya bakal ngepam, udah itu ya. Mereka tuh tertarik masuk ke VVIP orang-orang tuh ya rata-rata kenapa? Karena gua spill nih ya. Pakai BTC nggak akan kaya. Nih, pakai yang ini. Tapi kalau mau tahu, masuk dulu kelas gua. Nah, itu ya. Dan gini ya, gua pribadi kenapa bisa ngomong seperti itu? Karena gue juga dulu korban dari grup VVIP seperti itu dengan mentalitas yang sama. Wah, BTC nggak akan kaya ya. Nih, gua tahu nih dikasih lihat nih satu. Lihat nih ya, profit. Lu masuk grup gua, bayar, pasti lebih mantap ya. Mantap apa? Hilang tuh orang ya. Kenapa? Karena boncos semua, dimaki-maki di grup situ ya. Ya jadi apa namanya, enggak lah, ini pembenaran saja ya, hanya alasan saja begitu. Karena ilmu yang sekarang gua kasih ke lu ini 90% itu gua dapatkan secara gratis di internet begitu. Tapi ya kalau lu mau coba-coba cari sendiri ya rada repot begitu, karena ya banyaknya bahasa Inggris, dan Inggrisnya pun bukan cuma Inggris sehari-hari, tapi Inggris yang spesifik yang berhubungan dengan finance begitu. So ya lebih ribet begitu. Tapi intinya apa? Intinya lu bisa dapatkan semua secara gratis. Makanya ya gue kasih ini juga secara gratis gitu. Dan kalau masalah niat nggak niat tuh balik lagi di diri kita sendiri kok begitu ya. Fakta yang kita punya, orang yang bayar grup VVIP berapa banyak yang sukses? Gua belum ketemu orang yang masuk grup VVIP gitu ya, yang katanya mau di spill begitu, ujung-ujungnya apa? Minus begitu. Jadi ya udahlah ya, intinya sih menurut gue itu cuma alasan saja begitu ya. Next, dari Mr. Luo ya. Bang Toshi, maaf mau tanya, itu mantan nasibnya gimana ya? Kok kayak nyungsep mulu ya? Apakah ada kemungkinan bakal mantul balik? Karena posisi sekarang saya masih minus 65% sejak beli 2 bulan lalu. Nah, ini kita udah bahas di video kapan ya? Kita bahas itu di video meme coins ya kalau nggak salah ya, untuk urusan Manta ini. Jadi Manta ini sudah masuk ke dalam satu skenario yang kita sebut sebagai catching a falling knife ya. Nah, ini terjadi biasanya saat satu aset yang dia baru masuk ke market ya. Mau dia ngapa atau enggak, dia kehilangan semua struktur. Ini kan struktur awal nih ya, struktur, support, resisten, dan seterusnya. Nah, dari sini, dari April 2024 itu udah jebol ya. Gue udah bahas dari di sini, dari jebol gue bilang udah stop, jangan beli lagi spot. Kenapa? Karena kita beresiko akan lanjut lagi turun. Kenapa? Karena udah nggak ada struktur di sini ya. Nih, nggak ada struktur kan? Ya baru listing kan? Nah, kalau udah kayak gitu, dengan gampang akan tarik lagi ya. Dan bener kan? Lower low, lower high, terus ya. Di November, wah gila nih, ngepam, lanjut lagi ke bawah begitu. Nah, itu adalah contoh aset yang sudah kena efek itu, catching a falling knife ya. Kayak lu mencoba untuk nangkep pisau yang jatuh, yang ada bukannya ketangkep, yang ada tangan lu berdarah-darah begitu ya. Nah, jadi apakah bisa naik lagi? Ya nggak ada yang nggak mungkin ya. Kemungkinan mantul sih bisa-bisa aja. Tapi masanya mantul baliknya sampai kayak gimana harapan lo? Kalau mantul baliknya sampai kayak begini gitu ya,
wah ya rada susah ya, rada susah. Tapi bukannya nggak mungkin. Tapi gini, menurut gua resikonya terlalu kegedean begitu ya, karena sudah banyak sekali juga ya altcoins yang orang gini, orang tuh banyak berpikir seperti ini. Oh tenang, pasti akan kejemput, semua akan kejemput karena ngelihat BTC. Faktanya banyak sekali altcoins yang tidak kejemput. Tahu dari mana bang? Lah gue punya banyak dulu di cycle pertama gue ya. Yang dulu itu loh, yang para dukun itu dulu, yang gue sering cerita gitu ya. Dimana, wah BTC nggak akan bisa kaya. Lihat nih, yang ini profitnya lebih gede ya. Padahal zaman itu BTC udah gede loh profitnya. Gue pengen lebih gede lagi ya. Apa yang terjadi? Bener, awalnya ngepam dulu, profit dulu. Wah udah kerasa kayak jenius. Udah ngedam, nggak balik lagi sampai sekarang jadi nol. Nah itu aja. Makanya menurut gue nggak. Gue udah bilang dari zaman di April sini, jangan beli lagi spot. Jangan akumulasi lagi untuk manta. Karena dia udah kehilangan semua support dia. Begitu. Jadi resikonya terlalu besar. Dan terbukti kan? Ya lu lihat sendiri deh. Dari April ya, dari April sini kita kasar aja ya dari sini nih. April sampai sekarang minus berapa? Minus 87%. Kalau lu tarik dari pucuknya ini udah minus 90% lebih. Begitu ya. Coba kita cek ya, 90% lebih harusnya. Ya, 93%. Begitu. Jadi gue sangat tidak menyarankan lah untuk terus akumulasi. Kalau mau akumulasi yang bener lah ya, akumulasi BTC, terus alts yang actually have utility. Begitu ya. Next dari Alan Purnama, kelas 20 juta skill, beli BTC setiap minggu, bocah SD juga bisa. Oh gitu ya, katanya sekarang suruh beli 20 ini ya, apa ya, gue pernah dengar juga sih, ada yang bilang, ah itu tuh bang, dukun yang dulu bayar, apa disuruh bayar, gue lupa sih jumlahnya berapa gitu ya. Dulu sih spill ya, bilang apa beli ini beli itu altcoin, sekarang udah hancur, ngomongnya udah beli BTC aja, wah bajigur ya. Ya tapi memang ya kalau jadi bayar 20 juta cuma buat disuruh beli BTC tiap minggu. Ya itu sih ya bener, itu mah anak SD juga bisa ya. Ya walaupun enggak sih, pada faktanya orang yang punya nalar pun banyak yang nggak mau beli kan ya. Ya balik lagi semua karena kebawa nafsu gitu ya. Ya jadi intinya satu sih ya, udah terbuktikan ya kalau kelas dukun ya yang awalnya ngerasa kayak market di genggaman mereka udah salah total ya. Ujung-ujungnya muter lagi ke apa? Ya beli BTC. Ya padahal dulunya ngomongin BTC jelek ya. Buat apa beli BTC? Nggak akan kaya beli BTC. Sekarang lucunya malah disuruh beli BTC setiap minggu ya. Konyol ya. Nah, lagi nih. Ini ada. Next dari Kukum Nest ya. Yang menang di market adalah yang sabar. Benar ya. Karena investasi itu perpindahan dana dari orang yang tidak sabar ke yang sabar. Jangan all in. DCA yang terbaik. Angkatan November 2024. Tiap turun aku nambah muatan. Sekarang average BTC di 76.000. Makasih Mak Toshi. Karena rutin lihat TCI, hati tetap tenang. Mau drop sedalam apapun. Mantap ya. Ya keren. Ya benar, ini kalau nggak salah tuh quote dari ini ya, dari si Warren Buffett ya kalau nggak salah ya. Perpindahan dana dari orang yang tidak sabar ke yang sabar. Tapi kalau dia tuh mungkin ngomongnya spesifiknya untuk saham. Tapi tetap di kripto juga sama ya. Tapi kalau menurut gua mungkin di kripto lebih dari itu juga, ke orang yang mau lihat fakta data statistik. Begitu, karena banyak orang yang melihat statistik Bitcoin dikait-kaitkan ke altcoins favorit dia. Nah itu udah nggak bener ya. Udah banyak sekali altcoins yang mati dari cycle ke cycle. Jadi jangan sampai mentreat altcoin sama seperti BTC, karena itu dua spesies yang sangat berbeda. Begitu ya. Oke. Next dari review nih boy, Bang Toshi, tahu nggak ternyata ada raja dukun juga loh. Dukun ini kabarnya doktor atau S3 astrologi di bidang astrologi. Oke. Itu astrologi ya? Apa hubungannya sama trading ya? Di bidang kripto loh. S3 astrologi di bidang kripto. Ini mungkin dokter-dokteran mungkin ya, atau apa nggak ngerti lah ya. Inisialnya G. Di saat market merah, dukun ini jualan kelas super mahal. Juga ternyata jual-jual sinyal. Kapan beli dan kapan jual. Oh ya, beda dengan dukun ex dosen di Malang. Dukun ini kabarnya punya bisnis rental pesawat di US lagi. Tapi masih jualan grup mahal. Pokoknya gini deh ya, selama itu dukun masih nebak-nebak market, lu cuma disuruh jual beli, nggak dikasih tahu analisanya gitu ya, nggak dikasih tahu probability-nya, nggak mempersiapkan potensi bullish maupun bearishnya, ya udah itu sama aja. Mau dia punya bisnis rental pesawat, mau rental planet juga ya nggak guna.
sama aja kalau tebak-tebakan akan berantakan ya. Nah, kenapa udah punya bisnis gede tetap masih jualan grup mahal ya? Kan cuan ya. Itu jangan salah loh ya. Gue udah pernah hitung dulu tuh ada salah satu influencer yang luar biasa ya, terkenal sekali gitu ya. Itu sampai T loh ya. Kalau itu kita hitung kasar tuh ya, bisa sampai T ya, bahkan ada juga sampai ratusan miliar. Ya iyalah, mantap kan? Ya, duitnya gede. Ya, tapi harus ngebullshit, harus ngebohong, bukan ngebohong lah ya, harus sesumbar gitu. 100x ya. 20 juta jadi 2M ya, 40 juta jadi berapa, terus aja pokoknya angka-angka yang gila ya. Nah, udahnya banyak yang mau masuk. Ya pokoknya kalau sampai ada orang yang mengklaim bahwa dirinya tahu market purchase akan mau kemana, tinggalkanlah. Termasuk gua. Kalau gua tiba-tiba jadi gila ya, nih kalau tiba-tiba TCI tiba-tiba bilang, lihat nih tanggal sekian harus begini. Nah, udah tinggalin, jangan dengerin gue lagi kalau kayak gitu. Itu namanya udah deterministik. Kalau udah deterministik itu sama aja jadi dukun juga ya. So, intinya itu ya. Jangan mau percaya orang yang kayak so tahu besok mau kemana. Begitu ya. Woi, thank you. Ada super thanks dari Zionea ya. Sekali lagi seperti yang kalian sudah tahu ya, super thanks ini sangat bermanfaat bagi TCI karena di TCI tidak ada namanya konten berbayar, tidak ada namanya VIP. Jadi semuanya for free. Semua konten yang ditayangkan di TCI itu gratis untuk semua orang ya. Nah, jadi super thanks bagi lo juga yang menggunakan link referral kita di bawah, itu sangat membantu perkembangan dari TCI. Jadi sekali lagi thank you untuk Zionea ya. Oke, beres nih ya. Sekarang kita akan langsung masuk aja ke Buy Limit. Tetapi sebelum kita masuk ke Buy Limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini dia rally dengan cukup signifikan 4,58% ya. Kenapa? Karena news ini ya, di mana dia baru saja mendapatkan official license untuk crypto payments di Dubai ya. Nah, untuk secara setupnya, buat lo yang kemarin konservatif dan udah TP saat waktu lagi jam-jam rawan, ya udah profit, udah beres ya. Nah, tapi buat yang agresif, sebenarnya masih boleh dipertahankan karena belum terjadi daily close di atas dari struktur ya. Nah, tapi kalau sampai besok jam 7 pagi dia close-nya di atas dari 2,270 ya sudah, berarti cut loss ya. Nah, tapi selama itu masih belum daily close ya udah. Target TP-nya di angka 2,093 ya. Untuk posisi spot di 2,093, MA200 dan 1,46. Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana nggak dapet short sayangnya kemarin ya. Ya sudah. Artinya apa? Belum rezeki. Kalau belum rezeki jangan dipaksa ya. Nah, langsung aja ke spot. Untuk spotnya sekarang Solana di angka 118,22 ya. Sisanya ya ya udah lumayan jebol ya. Jadi ya itu dulu aja deh untuk spotnya ya. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano hari ini dia rally sebesar 4,33% ya. Padahal kemarin dia
jebol nih ya. Untuk posisi shortnya udah profit nih. Jadi buat kemarin lu yang nungguin posisi short dan agresif tentunya ya, retest 1, retest 2 di sini ya, udah kebuka dari kapan, akhirnya kena di tanggal 13 Maret kemarin. Dan profitnya nggak main-main ya, lumayan gede nih. Jadi buat yang agresif kemarin, bukan kemarin, bahkan bukannya dari tanggal 11 Maret ya, yang buka posisi short di tanggal 11 Maret, akhirnya profit sebesar 6,62% ya. Nah, untuk posisi long masih belum ada setup karena kemarin EMA 200-nya jebol. Ya, walaupun tipis tapi tetap hitungnya jebol ya. So, untuk sekarang posisi spot ada di angka 0,6825 dan di angka 0,630 ya. Satu lagi cukup jauh jadi ntar dulu deh ya. Oke, itu kurang lebih untuk DJWT sesi kedua. Sebelum kita tutup, seperti biasa gue ingatkan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.